Halo semuanya, kali ini kita akan membahas cascade control pada sebuah kolom distilasi untuk mengatur temperatur dasar dari kolom distilasi tersebut. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sultan Fadil Umaro dengan NRP 071118400214. Pertama-tama kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dari cascade control. Cascade control adalah jenis metode kontrol yang biasa dipakai dengan tujuan sebagai penolakan gangguan yang cepat sebelum mempengaruhi ke bagian lain dari sebuah plan. Sebuah sistem kontrol cascade yang simpel terdiri dari dua loop, inner loop dan outer loop. Output dari kontrol utama akan menjadi set point bagi secondary controller atau inner loop. Set point tracking performance untuk cascade control dan single loop hampir sama, akan tetapi untuk pengurangan efek dari gangguan akan terlihat perbedaan yang signifikan. Dan akan kita lihat pada simulasi permasalahan nanti. Kemudian, apa keuntungan dan kerugian dari cascade control? Keuntungan yang pertama, performa akan meningkat saat inner loop jauh lebih cepat daripada outer loop. Keuntungan yang kedua, teknologi yang simpel dengan algoritma PID dengan mereject gangguan yang bisa mengganggu sistem. Keuntungan yang ketiga, menggunakan feedback di semua bagian, sehingga bagian utama tidak ada offset karena gangguan yang terjadi. Keuntungan selanjutnya, gangguan di inner loop akan dikoreksi oleh inner controller. Keuntungannya selanjutnya, saat respon di inner loop meningkat, akan meningkatkan respon dari outer loop. Dan variasi gain yang ada di inner loop akan dikompensasi oleh inner loop itu sendiri. Kerugiannya adalah, yang pertama, penambahan biaya di bagian instrumentasi karena ada penambahan sensor-sensor baru. Yang kedua, harus menyetel dua loop, sedangkan tanpa cascade hanya menyetel satu loop. Kerugian yang ketiga adalah harus sangat memperhatikan dari secondary variable, karena menambahkan secondary controller tersebut. Berikut adalah permasalahan dalam cascade control. Di gambar ini terlihat sebuah kolom distilasi. Temperatur dasar dari kolom distilasi akan dikontrol dengan mengubah-ubah flow rate ke reboiler. Flow rate yang ada steam supply ini diatur-atur ke reboiler, lalu mengatur temperatur dari dasar kolom distilasi ini. Untuk persamaan feedback kontrol dari sistem terlihat adalah persamaan berikut. YS sama dengan 0,1 per 50 S tambah 1 dikali U1 S. Yang harus diperhatikan adalah flow rate dari uap dari sistem itu bergantung pada persentase bukaan keran yang mana bisa kita atur. Dan tekanan supply uap yang mana kita ketahui merupakan sesuatu nilai yang tidak bisa diprediksi, tapi kita tidak bisa menghitung flow rate dari uap tersebut. Jadi untuk mengatur uap ke reboiler kita hanya bisa mengatur keran. Sedangkan sebagaimana yang kita ketahui, supply uap tidak mungkin berjalan dengan stagnan. Pasti ada naik turun untuk supply itu sendiri. Sehingga harus dibutuhkan variabel-variabel baru dalam mengontrol gangguan dari fluktuasi dari supply uap ini. Kemudian persamaan untuk transfer function dari permasalahan ini adalah sebagai berikut. U1S sama dengan 5 per 10S tambah 1, U2S tambah 1 per 0,5S tambah 1, D1S. Sebagaimana yang kita telah bahas di awal bahwa cascade control merupakan strategi yang sangat populer dan umum untuk menyelesaikan masalah semacam ini. Dalam konteks permasalahan ini adalah naik turun dari tekanan uap. Sekarang, kita akan mensimulasikan permasalahan ini dengan strategi kontrol cascade di MATLAB. Namun pertama-tama kita harus mengetahui lebih dalam tentang kontrol cascade ini. Yang harus diketahui adalah Y merupakan temperatur dasar yang mana merupakan output dari sistem. U1 merupakan flow rate ke reboiler. U2 merupakan persentase valve opening. Dan D1 adalah steam supply pressure-nya, yang merupakan gangguan utama yang akan kita reject nanti.
Di gambar terlihat sebuah konvensional feedback control system dari sebuah kolom distilasi. Temperatur dasar pada kolom distilasi diatur dengan menambahkan flow rate uap ke reboiler. Menurut gambar yang ada, controller menentukan flow rate uap yang diinginkan untuk mencapai hasil yang baik dari pengaturan suhu. Tapi perintah ini sangat bergantung pada persen valve opening yang sesuai untuk flow rate yang diinginkan ke reboiler. Jadi untuk sistem seperti ini sangat bergantung pada persen valve opening. Akan tetapi valve opening sendiri tidak mampu mengatur fluktuasi dari supply uap yang dihasilkan oleh steam supply header ini, sehingga diperlukan variabel-variabel baru. Sehingga yang terjadi adalah akan terjadi perubahan yang tidak diinginkan pada temperatur dasar sebuah kolom distilasi. Jika perubahan suplai uap sangat sering dan besar, performa dari kolom distilasi ini akan memburuk. Pada keadaan ini dibutuhkan sebuah peningkatan performa dengan cascade control. Pada kasus semacam inilah cascade control sangat dibutuhkan. Untuk gambar dari cascade control adalah sebagai berikut. Yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menambahkan flow controller di antara temperatur controller dan valve. Tujuannya adalah mengawasi kondisi aliran uap yang naik turun sehingga flow rate uap yang benar-benar diinginkan sampai ke reboiler. Jadi flow control ini sendiri berfungsi untuk mengawasi steam supply header ini sendiri agar persentase valve opening yang sampai ke reboiler merupakan benar-benar flow rate uap yang diinginkan, sehingga tidak gangguan dari fluktuasi steam supply ini bisa di-reject. Kurang lebihnya seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah temperatur controller merupakan primary controller atau controller utama, dan flow controller merupakan secondary controller. Jadi primary controller akan memberikan set point bagi secondary controller. Dengan penambahan flow controller ini, maka kolom destilasi ini sudah dikontrol secara cascade. Dengan kontrol cascade yang baik, efek dari gangguan tekanan uap yang berubah-ubah akan berkurang dengan signifikan. Walaupun tidak benar-benar hilang, tapi sudah sangat berkurang. Di gambar kiri merupakan blok diagram sebelum ditambahkan cascade control. YD merupakan input, Y merupakan output, yang dimana di sini adalah temperatur dasar dari kolom destilasi. U merupakan flow rate dari uap yang kita inginkan. D2 adalah gangguan dari fluktuasi uap dari steam supply header tadi. D1 adalah gangguan yang tidak ada hubungannya dengan fluktuasi flow rate uap dari steam supply. G adalah plan utama. GV adalah transfer function dari valve. Kemudian GC1 adalah controller dari sistem ini. Sedangkan di gambar kanan merupakan blok diagram setelah ditambahkan kontrol cascade. Pembeda utamanya adalah pada loop yang ada. Pada kontrol cascade terdiri dari dua loop. Outer loop di bagian luar dan inner loop di bagian dalam. Proses utama yaitu G memiliki single output Y untuk dikontrol dengan mengatur single input U menggunakan kontrol GC1. U adalah gangguan yang harus diatur. Dengan keterangan variabel yang sama dengan gambar kiri, gambar ini, cascade control terjadi dengan menambahkan final control elemen GC2 pada inner loop. GV adalah hubungan antara sinyal kontrol dengan bukaan valve, sedangkan UD adalah flow rate uap yang diinginkan. UD setelah melewati controller utama akan menjadi set point bagi inner controller, sehingga outputnya menjadi U yang diharapkan merupakan flow rate uap yang benar-benar diinginkan untuk plan agar fluktuasinya bisa gangguan dari fluktuasi uap tersebut bisa dihilangkan seperti itu.
Kemudian slide selanjutnya, transfer function dari inner loop blok diagram tadi bisa dilihat seperti ini. Yang harus diperhatikan dalam analisa transfer function dari cascade control adalah cascade control merupakan sistem multi loop, single input, single output control system. Pertama-tama kita menganalisa inner loop terlebih dahulu. Dengan mudah bisa dilihat dari hubungan elemen inner loop adalah sebagai berikut. U sama dengan GC2 dikali GV di per 1 tambah GC2 GVH2 dikali UD tambah GD2 per 1 tambah GC2 GVH2 dikali D2. Bisa disingkat sebagai berikut. G1 bintang. Persamaan ini disingkat menjadi G1 bintang dikali UD, dan persamaan ini disingkat jadi G2 bintang dikali D2. Sehingga apabila dijadikan blok diagram bisa dilihat seperti berikut. Feedback dari inner loop dihilangkan, namun kode dari kontrol plan-nya diubah jadi G1 bintang, dan di disturbance-nya diubah jadi G2 bintang. Dan ini sama saja dengan blok diagram cascade control tadi. Sehingga overall closed loop transfer function-nya adalah sebagai berikut. Y merupakan suhu temperatur dasar yang diinginkan, sama dengan G dikali G1 bintang GC1 per 1 tambah G G1 bintang GC1H1 dikali YD tambah G G2 bintang per 1 tambah G dikali G1 bintang GC1H1 dikali D2 ditambah GD1 per 1 tambah G G1 bintang GC1H1 D1. Seperti itu. Nah, saat H2 sama dengan 1, artinya disturbance tidak lagi ada, maka magnitude GC2 akan meningkat sehingga G1 bintang sama dengan 1 dan G2 bintang sama dengan 0. Artinya disturbance tidak lagi ada. Sebagaimana hasil, maka U sama dengan UD. Tidak ada lagi disturbance saat H2 sama dengan 1. Kemudian pembahasan kita adalah cascade control tuning. Yang beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cascade control tuning ada 2. Yang pertama, inner loop harus ditune dengan baik. Inner loop tuning merupakan hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam tuning cascade control. Tujuannya adalah agar memberikan respon cepat seperti yang dibutuhkan dalam cascade control yang baik. Inner loop minimal harus 3 kali lebih cepat dari outer loop agar tidak mengacaukan proses. Yang kedua adalah outer loop tuning. Outer loop tuning ini dilakukan setelah inner loop. Kembali ke permasalahan soal, bisa dibaca lagi secara singkat atau di back ke waktu pembahasan soal tadi. Nah, apabila soal jika dikonversikan ke blok diagram, persamaan yang ada di soal menjadi seperti ini. Ini input sinyal, kemudian ada summing point, kemudian ke outer controller di sini, ke summing point lagi, kemudian ke inner controller. Ini persamaan valve opening, kemudian ada summing point ditambah disturbance dari steam supply header, kemudian ke proses utama, kemudian ini other disturbance, kemudian dari output sinyal tersebut. Jangan lupa menambahkan feedback control di inner maupun outer loop. Kemudian kita akan mensimulasikan permasalahan soal ini pada MATLAB. Yang pertama adalah desain single loop with a PI controller. Yang pertama kita desain pertama kali adalah PI controller dari permasalahan kolom distilasi dengan single loop sebagai perbandingan dengan kendali jika sudah ditambahi cascade control. Cara mendesain single loop dari permasalahan ini adalah menghilangkan feedback control yang inner, yang dalam, dan controller yang inner loop juga dihilangkan, sehingga single loop control menjadi seperti ini.
Misal kita pilih open loop bandwidth yang diinginkan adalah 0,2 radian per second, yang kurang lebih sesuai dengan respon waktu 10 detik. Kode di MATLAB adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah inisiasi dari P1, yang mana P1 adalah plan utama proses. Kemudian P2 yang merupakan transfer function dari bukaan valve, yaitu 5/10 kali S tambah 1. Kemudian D1 yang merupakan transfer function dari disturbance, yaitu 1/0,5 dikali S tambah 1. Kemudian P besar 2 ini merupakan P2 ditambah 1, artinya penambahan dari percent valve opening dan disturbance yang ada di dalam ini. Kemudian plan yang ada di sini artinya jadi P sama dengan P1 dikali P2. Sehingga plan tersebut bisa disingkat dalam P ini. Kemudian kita cari PID tune-nya dengan kode seperti ini dan didapat KP sebesar 34,7 dan TI sebesar 286. Setelah desain single loop controller dengan PI controller, kemudian kita mendesain cascade control system dengan PI controller. Pertama adalah inisiasi inner loop bandwidth yang diambil. Kita ambil sebesar 2 radian per second, yang mana 10 kali lebih tinggi dari bandwidth outer loop yang diinginkan. Kemudian tune inner loop controller C2 dengan open loop bandwidth 2 radian per second. Kodenya sama dengan seperti sebelumnya, yaitu PID tune. Seperti ini, dan didapat KP sebesar 0,477, TI sebesar 0,24. Kemudian kita setelah inner loop di tune, kita kemudian tune outer loop control C1 dengan bandwidth yang sama dengan single loop, yaitu 0,2 radian per second. Didapat hasilnya adalah KP sebesar 81,1 dan TI sebesar 7,35. Berikut adalah perbandingan dari performa single loop dan cascade. Terlihat cascade berwarna biru dan single loop berwarna merah. Performance tracking dari kedua reference tracking ini tidak jauh beda antara single loop maupun cascade. Hanya terlihat perbedaan sedikit pada bagian overshoot ini, tapi itu tidak merupakan perbedaan yang tidak terlalu signifikan di antara keduanya. Kemudian kita akan lihat perbedaan dari disturbance rejection antara single loop dan cascade. Bisa kita lihat di sini yang merah merupakan single loop dan yang biru merupakan cascade. Terlihat sangat ada perbedaan signifikan antara single loop dan cascade. Yang merah dia naik dulu, kemudian baru turun menuju ke 0. Sedangkan yang cascade hanya naik sedikit, lalu sudah 0 lagi. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa disturbance rejection dari fluktuasi steam supply header itu bisa di-reject dengan cascade control. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah kontrol cascade biasa diaplikasikan pada sistem dengan respon proses yang lambat, namun membutuhkan respon pengendalian yang cepat untuk mempertahankan variabel yang dikontrol agar nilainya tetap konstan. Kontrol cascade sangat berpengaruh terhadap pengurangan efek dari gangguan yang bisa berpengaruh terhadap keseluruhan sistem meskipun tidak menghilangkannya. Terima kasih. Demikian penjelasan tentang cascade control dari sebuah kolom distilasi untuk mengatur temperatur dasar dari kolom distilasi tersebut. Jika ada pertanyaan atau masukan, silahkan tambahkan komentar di bawah. Segala feedback yang diberikan sangat berarti bagi saya. Untuk kredit, PowerPoint ini diambil dari Slides.go dan icons-nya diambil dari Flat Icon dan infografik Dynamics by FreePik dan ilustrasinya by Stories. Terima kasih. Apabila ada masukan silakan komentar di bawah.
Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.